Selamat datang di channel saya Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Kali ini kami akan sajikan presentasi dari Profesor ATM, salah satu anggota Dewan LPJK. Yuk ikuti terus yuk. Presentasi beliau berikut ini terkait dengan SE02, SE Menteri PU 02 tahun 2021. Nanti selanjutnya akan kami sampaikan sedikit tentang SE Dirjen Bina Konstruksi 05 tahun 2021. Petunjuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja di masa transisi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Samsul Bakri, SIPMSI, selaku Pembina Jasa Konstruksi Ahli Media, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dan nanti akan dimoderatori oleh Bapak Chandra Permana ST selaku Subkoordinator Jafu Perencanaan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang. Kepada Bapak Moderator, waktu dan tempat kami silakan Bapak. Terima kasih untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu peserta dari Jakwan, Provinsi, Kabupaten Kota, Asosiasi Pengusaha maupun Profesi. Kita sambil menunggu peserta, kita lanjutkan sesi siang ini. Tadi bersama panitia, sesi siang ini kita akan membahas total sampai sore sebetulnya 3. Tapi yang 2 materi pertama nanti akan disampaikan, tadi sudah disampaikan oleh panitia, oleh Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono MT IPU ASEAN Engineering, akan memaparkan SE PUPR nomor 2 tahun 2021 tentang transisi layanan uji sertifikasi. Dan materi kedua akan disampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Samsul Bakri SIPMSI, nanti setelah Profesor Agus memaparkan. Baik, sebelumnya Pak Agus, Pak Samsul, kita punya waktu hingga pukul 15 karena kita terlambat 15 menit. Total kita 15 untuk materi pertama. Profesor, dipersilakan. Ada waktu Bapak kira-kira 45 menit. Kemudian Pak Samsul, nanti Pak Dr. Samsul 30 menit. Kemudian kita mudah-mudahan di akhir sesi panel ini ada 45 menit kita bisa berdiskusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kiranya Pak Profesor, Pak Agus Taufik, kami persilahkan untuk paparannya. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Bayu, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut nama, pangkat, jabatan maupun gelar, tapi kita sebut saja adalah kita semua pemerhati jasa konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, karena tidak nyangka dalam kehidupan kita ternyata kesehatan adalah pangkal kehidupan. Ya. Kalau dulu kaya pangkal kehidupan, karir pangkal kehidupan, ya indah sekali. Tapi ternyata dipangkas lepuhan, sekarang kita harus kembali kepada hidup yang sehat. Baik, pada pertemuan yang sangat menyenangkan ini, saya memang diberi waktu yang agak panjang oleh Bapak Moderator, ya, karena memang saya juga ingin sedikit memperkenalkan gimana sih sebenarnya posisi LPJK sekarang dan apa bedanya LPJK sekarang dengan LPJK yang kemarin. Mungkin Bapak Ibu tuh sering dengar, ya, sama di tiap wilayah mengikuti perkembangannya LPJK itu. Kalau Bapak Ibu proses pemilihan pengurus LPJK itu, prosesnya ini Bapak Ibu itu mengalahkan proses pemilihan ketua dan pimpinan. Ya, begitu panjang, selama 3 bulan Pak. Ya, prosesnya selama 3 bulan, dari sekitar 150 orang, kemudian mengerucut jadi 56 orang, mengerucut 28, mengerucut 14, mengerucut 7, sampai di ujungnya fit and proper test
di Komisi 5 DPR dan disahkan melalui sidang paripurna DPR. Luar biasa. Ya, saya ini unsur perguruan tinggi, Pak. Jadi saya bukan unsur dari asosiasi badan usaha atau saya bukan dari asosiasi profesi, tapi saya murni dari perguruan tinggi. Unsur perguruan tinggi yang terpilih, yang ditetapkan oleh DPR. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, yang paling banyak hadir di sini adalah maupun dari pengguna jasa, dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Andai kata ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya saya tidak menjawab secara memuaskan, mohon dimaklumi. Ya. Jadi, tetapi saya mencoba untuk kita mencari solusi. Itulah di sini saya beri judul LPJK yang melaksanakan penerapan SE ini adalah LPJK yang melaksanakan atas perintah Pak Menteri, ya, Bapak Menteri kita. Baik, kita lanjutkan. Cukup banyak yang saya sampaikan, ya, tetapi prinsipnya pertama kami ingin mensosialisasikan juga apa LPJK. Yang kedua tentu kita juga ingin memahami secara bersama tentang SE Menteri PUPR nomor 2 tahun 2017. Ya, tantangan jasa konstruksi, ya Bapak Ibu, marilah kita bicara juga di luar out of the box dari Jambi. Ya. Jadi apa yang akan kita bawa dari Jambi mengubah Indonesia, bukan sebaliknya. Apa yang kita bawa dari Indonesia untuk Jambi, sebaliknya. Apa yang kita perbuat dari Jambi untuk Indonesia. Satu hal yang Bapak Ibu lihat di dalam data ini, tenaga kerja kita itu tercatat 8,3 juta, yang terbaru 8,5 juta. Ya. Cuma yang terregister secara resmi itu baru mencapai 770.000, artinya belum ada 10% yang terregister itu. Ya. Kita ini sering dengar bonus demografi. Ya, tahun 2045 ketika Indonesia 100 tahun merdeka, penduduk kita itu 70% usia produktif tapi ingin hidup di kota, tidak mau lagi hidup di desa, Pak. Nah, ini tantangan kita. Apa ini tantangan jasa konstruksi? Tantangan jasa konstruksi juga, karena begitu ramainya aglomerasi wilayah perkotaan, maka infrastruktur harus dibangun di situ nanti. Mulai dari rumah, jalan, jembatan, industri, ya, perdagangan, dan sebagainya. Ini tantangan kita loh. Coba kita amati, apa benar tanda-tanda itu ada? Ya, saat itu penduduk kita sudah hampir 400 juta. Ya, tapi 70%-nya hidup di kota, nggak mau di desa, Pak. Gitu, ya. Ke depan itu yang harus kita antisipasi adalah industri kita, industri 4.0. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya antara lain perubahan reformasi kendaraan dari BBM menjadi listrik, ya, energinya listrik. Nanti semua sistem interkoneksi, komunikasi itu semua menggunakan berbasis online. Bukan tanda-tandanya industri 4.0. Kita terasakan sekarang, ya, pandemi ini memang membawa berkah sebenarnya. Ya, di satu sisi membawa kematian, tetapi membawa berkah. Berkahnya adalah kita sekarang bisa berkomunikasi dengan semua wilayah di Indonesia, hanya menyampaikan aja sebuah pesan yang lamanya 1 menit, tidak perlu bertemu. Cukup melalui komunikasi daring. Ya. Saya ini kalau mengajar kemarin di Bangka Belitung, saya izin Pak Bayu, saya mengajar, ya, mengajar mahasiswa saya yang di Jogja. Enak, menyenangkan pada posisi di Bangka Belitung. Tadi saya mengajar juga posisi di Jambi, bisa mengajar di mana-mana. Itu adalah sisi penting pandemi, artinya dampak pandemi. Ya, Bapak Ibu sekalian tentu lebih mengefisiensikan dampak-dampak itu tentu ke depan di dalam pengembangan jasa konstruksi. Ya, nggak perlu lagi kayak dulu tender harus menggunakan
kertas, ada sabotase di tengah jalan. Saya ngalami dulu bahwa dokumen tender ya naik motor sampai di tengah jalan itu dicegat oleh lawannya. Ya, saya dihantemi, kemudian diobrak-abrik seolah-olah kecelakaan. Padahal supaya mengurangi saingan. Jadi itu terjadi, saya ngalami Pak. Ya ngalami, sebagai pegawai kontraktor saya ngalami. Tapi nggak apa-apa, baru bisa cerita sekarang ternyata. Ya sekarang kan tidak mungkin terjadi itu. Ya ini contoh bahwa memang itulah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sering orang bicara industri 4.0, 4.0, 4.0, tetapi masyarakatnya belum disiapkan. Masyarakatnya harus lebih tinggi Pak tingkatannya. Industri, society 5.0 gitu. Nah, society 5.0 itu ditandai apa? Ya ditandai bahwa Bapak ini sudah melaksanakan, sudah mulai mengurus sistem semuanya, KTP semuanya pakai sistem online. Masyarakat dipaksa untuk memahami sistem daring. Ya, IT itu sekarang menjadi backbone kehidupan, Pak. Ya, selain kesehatan adalah pangkalnya kehidupan, tapi IT adalah backbone kehidupan. Ke depan kita sangat tergantung dengan IT. Kita sekarang belum. Tidak ada istilah gegap, Pak. Jangan khawatir Bapak Ibu yang sudah tua seperti saya, itu merasa gegap teknologi, nggak usah khawatir. Jadi era kita itu adalah era milenial teknologi IT. IT adalah backbone kehidupan. Ya, lah oleh karena itu di dalam jasa konstruksi nanti akan dikembangkan SIJK terintegrasi. Kalau yang sekarang kita kenal SIKI, Pak. SIKI itu adalah SIJK terintegrasi, sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Hanya namanya di dalam undang-undang peraturan pemerintah yang baru namanya tidak SIKI, ya Pak Bayu. Namanya diganti nih Pak, SIJK terintegrasi. Gitu. Oh nggak SIKI sih Pak namanya Pak? Ya biasalah. Kalau partai baru itu kan tidak mau menggunakan istilah partai lama ya kan. Nah padahal masih digunakan. Itu biasa di mana-mana gitu. Ya. Jadi semuanya akan melalui SIJK terintegrasi, mulai nanti akreditasi, registrasi, mulai dari akreditasi, ya, kemudian lisensi, kemudian registrasi. Apa itu dicatat, didaftarkan, diakui, itu apa? Seluruh urusan badan usaha, seluruh urusan sertifikasi, semuanya ada di situ. Semuanya akan di situ semua. Jadi Yonanya itu kalau kita ngeklik nama Pak Bayu lengkap gitu keluar. Pak Bayu ini memiliki sertifikat abal-abal apa benar. Dan usaha ini akan tahu, semuanya akan tahu. Dan itu kawan-kawan pemerintah itu jadi lebih tenang Pak. Kalau sistem sudah terbentuk, ya sekarang terbentuk. Hanya aja memang belum diintegrasikan, masih dalam proses. Ya. Lah. Rasa ini tidak perlu saya sampaikan ya. Kalau urusan duit itu Bapak Ibu saya lebih paham daripada saya. Ya, saya rasa tak tinggal dulu soal itu. Nah, kita ini kontribusi jasa konstruksi terhadap PDB nasional kita itu hanya 43% Pak. Sedangkan dunia rata-rata 70%. Jadi harus ngejar, harus ngejar ya supaya kita tidak ketinggalan zaman. Kemudian, nah. Sebenarnya apa sih yang mau kita tuju? Yang mau kita tuju itu apa? Sering kan kita bicara pengembangan jasa konstruksi. Bapak Ibu juga ikut bisa sebagai pengguna jasa, dan penyedia jasa, dan sebagainya. Sebenarnya apa yang mau kita tuju? Yang kita tuju itu kan sebenarnya Indonesia maju, daya saing global, ya. Itu kan yang kita tuju. Tapi dari mana kita mulai? Ya, kalau saya berpendapat ya, kalau saya mulai dari sini, mulai dari kolom ini. Kalau ini jelas, Bapak Ibu melakukan sistem seleksi apapun selalu dimulai dari komitmen akademiknya kayak apa, psikologisnya masuk apa tidak, ini orang bisa kerjasama apa tidak, objektif, transparan, prosedural, dan diumumkan terbuka. Saya rasa CPNS diumumkan juga. Ya, seleksi pegawai negeri juga itu
seleksi jasa konstruksi juga begitu. Tetapi setelah masuk ke dalam lingkaran diterima, maka disebut dengan proses bina karir. Di swasta juga ada bina karir sama, di BUMN ada, di pemerintah ada, di sekolahan juga ada, perguruan tinggi juga ada. Tetapi menurut saya berpendapat bahwa semua urusan jasa konstruksi yang terkait dengan bina karir dan sebagainya itu dimulai dari mana gitu. Kalau kita ingin menyatakan bahwa diri kita ini profesional, diri kita ini integritas, itu dari mana? Kalau saya dimulai dari paling merah paling bawah. Ini dimulai dari sini kalau saya. Ini Bapak Ibu. Ya, naik ke atas. Yaitu pertama dari badan yang sehat. Selanjutnya, bagaimana peran LPJK? Dalam gambar ini adalah gambar atau foto pengurus LPJK masa periode 2021-2024. Bagaimana peran LPJK? Di mana posisinya? Apa itu? Itu Pak, warna biru itu. Layanan sertifikasi masa transit. Ini. Warna-warna kuning. Kalau warna-warna kuning itu jelas Pak, ya kan? Jelas masalahnya, jelas aturan apa. Tapi yang warna biru itu Pak yang menjadi kami ini menjadi punya beban yang sangat besar di hadapan Bapak Ibu. Berat. Badan usaha yang sedang dan kecil ditangani LPJKP, ya kan Pak? Gitu. Mari kan begitu semua. Nah, sekarang lembaga-lembaga ini sudah ya, tetapi orang-orangnya tetap kami rekrut kembali untuk membantu masa transisi. Kami buka pendaftaran ya, oleh Pak Niko ya. Pendaftaran dibuka oleh Pak Direktur Perlembagaan. Ada yang daftar, ada yang enggak. Tidak semuanya mendaftar. Ya. Tentu karena ini sudah menjadi lembaga pemerintah. Saya katakan sebagai lembaga pemerintah, bayarnya yang pakai aturan APBN. Nah kalau kemarin pengurus-pengurus LPJKN, LPJKP itu kan tidak diatur dengan urusan uang negara, ya kan? Dari iuran anggota mau dibayar berapa, dibelanjakan berapa, bebas saja. Karena kemarin LPJK menjadi lembaga masyarakat jasa konstruksi, pemerintah tidak ikut mencampuri. Nah sekarang LPJK ini kan menjadi lembaganya pemerintah, maka membayarnya semua urusan menggunakan prosedur-prosedur Kementerian Keuangan. Yang itu memang tidak mudah yang kita bayangkan, ya. Nah itu yang kemudian perkuatan rantai pasok, ya. Kemudian efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas tender. Itu tadi semua nanti akan diatur dengan sistem informasi. Kemudian mendukung pengembangan UMKM. Ya. Nah, bagaimana tugas kami yang periode 2021-2024 sebagai LPJK pertama sebagai lembaga pemerintah? Nah, dalam pengembangan jasa konstruksi, kata sebagian. Jadi, bagian pokoknya siapa? Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Pak Bayu sama Pak Chandra ini. Kalau saya sebagian, nanti berat. Ya. Nah, pengurus LPJK diseleksi oleh Pansel, ditetapkan melalui fit and proper test di Komisi 5 DPR, dan dilantik oleh Menteri. LPJK tugasnya yang paling utama adalah menginisiasi dan merumuskan segala peraturan-peraturan yang terkait operasional, ya, terkait jasa konstruksi, Dirjen Bina Konstruksi membuat NSPK. Ya, nah LPJK tidak melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Saya ulangi, LPJK tidak melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. LPJK memberikan lisensi operasional LSBU. Jadi lisensinya LSBU itu dilakukan oleh LPJK. Tapi sertifikasi badan usaha dilakukan oleh LSB. Ya. BNSB merekomendasi lisensi LSB. Maaf ini. Sorry ya. Itu BNSB, LPJK itu maaf. LPJK merekomendasi lisensi LSB, ya, B1, B2, B3.
KSP melakukan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Itu prinsipnya sekarang. Ya. Nah, jadi inilah keterhubungan antara dua lembaga ini saling mengisi Pak satu sama lain. Ya, oleh karena itu ini adalah tugasnya. Ya, jadi ada 7 orang Pak, ada ketua. Di situ tidak disebutkan wakil ketua, tapi disebutkan anggota. Ketua mereka anggota dan anggota-anggota. Saya anggota yang nomor 3, mengurusi bidang 3, yaitu bidang pelatihan, sertifikasi, penetapan, penilaian ahli. Bidang 1, registrasi pencatatan. Bidang 2, akreditasi lisensi. Bidang 3, tadi penilaian ahli. Bidang 4 itu adalah penyetaraan jasa konstruksi, terutama perusahaan-perusahaan asing yang mau bekerja di Indonesia di bidang konstruksi, tenaga kerja konstruksi asing, semua disetarakan dengan Indonesia. Kemudian bidang pengembangan kompetensi lanjutan dan bidang program manpower. Ya, nah ini wajah-wajahnya kalau Bapak Ibu ketemu di depan ini lebih sempurna, gitu ya. Ini, jadi Bapak Ibu silat nama kegiatan di kiri, kebutuhan operasional. Nah, itu sedang kami buat Pak ini Pak. Apakah sudah jadi? Belum, sedang dalam proses jadi. Ya, kami kan masuk hutan belantara yang nggak tahu bagaimana harus memulai kerja. Tapi ada tugas dari Menteri bahwa masa transisi ini dilaksanakan oleh masa layanan sertifikasi masa transisi, layanan sertifikasi, ya, layanan sertifikasi LPJK. Nah, itu nggak mudah ternyata. Bapak Ibu bayangkan, ya, yang dulu nangani di LPJKP, di LPJKN itu sudah dianggap tidak berfungsi lagi. Tentu ada beberapa kejadian. Yang utama ada idle banyak nggak sedikit, dan usaha ribuan, puluhan ribu, hingga ratusan ribu. Tenaga kerja bisa jutaan. Itu idle semua. Ya. Tetapi ada jaminan di dalam PP bahwa masa peralihan itu masih menggunakan peraturan lembaga yang kemarin dibuat LPJKN, LPJKP itu masih berlaku. Artinya bahwa proses pelayanan masa transisi itu masih menggunakan proses yang lama. Karena menggunakan proses lama, maka keterlibatan asosiasi sebagai verifikasi awal dan seterusnya itu masih dilibatkan. Kalau asosiasi profesi, asosiasi badan usaha masih dilibatkan, masih terlibat, tidak ada yang dikurangi. Peraturan lembaga yang kemarin tetap dia dijalankan sampai kapan berakhirnya masa transisi. Yang sangat kami hadapi, sangat krisis itu adalah bagaimana sumber daya manusia ini kita siapkan. Begitu diambil alih oleh pemerintah, maka semua prosesnya menggunakan ketentuan-ketentuan Kementerian Keuangan, dan ini tidak mudah. Ya, banyak yang kita seleksi untuk kita rekrut kembali, persoalannya cuma sepele, persoalan tidak cocok harga. APBN tidak bisa membayar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam aturan-aturan yang tidak tertulis di dalamnya selama ini. Ya, misalnya ada seorang yang tugasnya menginput data di LPJKP, menginput data. Itu kira-kira Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah itu paham. Kalau mengecek data, memverifikasi data, kira-kira kalau di dalam aturan Kementerian Keuangan kan tidak mungkin Pak bisa dibayar 20 juta. Tidak ada loh Pak aturan. Nah, kalau di dalam lembaga-lembaga kemarin boleh-boleh saja. Ya, merekrut ini tidak mudah. Ya. Sehingga kalau yang kemarin sebelumnya itu ada 350 orang seluruh Indonesia yang dilibatkan untuk melakukan sertifikasi badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Tapi yang sekarang yang mendaftar, yang direkrut, yang mau mendaftar dan direkrut untuk menjalankan sistem yang sudah ada
Jadi sistemnya kami nggak berubah, masih menggunakan sistem SIKI yang lama itu. Ternyata tidak mudah, kami hanya bisa mengoperasikan tidak sejumlah itu. Dia harus mengejar penumpukan. Tidak seperti itu. Karena aturan-aturannya juga harus dibuat. Bagaimana cara bayar orang, bagaimana merekrut orang, itu nggak. Jadi banyak hal yang harus. Kedua, memang tidak semua idle itu terjadi pada kesalahan itu. Maka pemerintah membentuk yang namanya tim transisi, Pak. Tim transisi penyelenggara sertifikasi. Bukan LPJK yang membentuk. Pemerintah yang membentuk. Ini kementerian. Tim transisi ini yang tugasnya itu yang jumlahnya baru tidak lebih dari 50 orang yang ngurusi semuanya. Jadi oleh karena itu, karena tidak mampu, maka sekarang sudah melibatkan BJKW. Jadi BJKW ini ada sekitar berapa orang? 8 orang. 7 balai se-Indonesia ini membantu LPJK, saling bantu membantu untuk bisa mempercepat proses penumpukan itu. Tidak mudah. Belum asesornya, Pak. Asesor dulu dibayar dengan aturan-aturan LPJKN, LPJKP. Sekarang asesor diatur dengan aturan-aturan pemerintah. Sekarang kita lanjutkan Surat Edaran Menteri Nomor 02 Tahun 2021 sebagai berikut ini. Dasar pembentukan SE tersebut dan SE ini dibuat sebelum lahirnya PP Nomor 14 Tahun 2021. Maksud dari surat edaran ini adalah sebagai pedoman pelayanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja. Lingkupnya adalah layanan sertifikasi masa transisi dan tata cara pelaksanaan pelayanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja di masa transisi. Masa transisi ini paling lambat akhir Desember 2021. Layanan sertifikasi masa transisi oleh LPJK periode 21-2024 melakukan langkah-langkah pengakhiran juga pelaksanaan sertifikasi. Lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi dan LPPK setelah melakukan register kepada Menteri boleh melakukan sertifikasi. Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana ayat 4 diregister oleh Menteri melalui LPJK dengan melampirkan sertifikat lisensi, skema sertifikasi, dan daftar ketersediaan asesor serta ruang lingkup lisensi LSP-nya. Flowchart ini, Pak, nggak berubah, Pak. Demikian apa yang disampaikan oleh Profesor ATM. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber saya sendiri, yaitu Samsul Bakri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak Chandra? Halo, Assalamualaikum. Suaranya Pak Samsul. Iya, udah gede di saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Samsul. Nggih. Pak Samsul, kami share materi dari sini ya Pak ya. Oke Pak, mohon dibantu biar cepat. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Chandra ya, selamat siang, Prof ATM, selamat siang, dan juga Pak Bayu ya, dan teman-teman sekalian. Mohon dibantu share screen saja. Jadi saya akan menjelaskan tentang SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 05 tahun 2001. Jadi ini adalah petunjuk pelaksanaannya. Tadi yang disampaikan Prof ATM tadi adalah SE menterinya, ini adalah turunannya. Baik, langsung saja ke PowerPoint 7 Pak Chandra. Jadi PowerPoint 7 nanti terlihat di sana. Maksud dan tujuan daripada SE ini yaitu adalah sebagai acuan kepada tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja di masa transisi. Ya, langsung masuk ke ini 7 ini. Yang kedua yaitu menjamin
kontinuitas pelayanan dan mewujudkan tertib pelaksanaan sertifikasi dan registrasi sertifikasi kompetensi kerja di masa transisi. Jadi SE ini menjamin supaya tidak ada ini ya, berhenti layanan sertifikasi. Jadi ini menjamin adanya kontinuitas ya layanan sertifikasi. Berarti sertifikasi kompetensi kerja, kita bicara yang saya sampaikan ini khusus ada sertifikasi kompetensi kerja tetap berlangsung gitu. Bagaimana pelaksanaannya? Mari kita lihat di mulai matrik dulu ya di PowerPoint 9 Pak Chandra, bahwa yang pertama yaitu pelaksana layanan sertifikasi. Siapa pelaksananya? Pelaksananya adalah tim ya yang dibentuk oleh Pak Dirjen ya atau Kementerian PUPR. Jadi tim ini terdiri dari pengarah, penanggung jawab, salah satunya saya juga penanggung jawab di sana. Kemudian pelaksana sertifikat kompetensi kerja, maksudnya pelaksana sertifikasi kompetensi kerja. Ada ketuanya Pak Yanuar dan ini adalah bersama dengan teman-teman LPJK. Jadi pelaksana sertifikasi kompetensi kerja ini ada timnya, ini ada dari Direktorat Kompetensi dan juga ada dari LPJK. Kemudian ada namanya Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja. Nah tim sekretariat ini balai juga dibentuk atau maaf ya diminta untuk membantu Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi ini. Jadi fungsinya balai cukup vital ya, cukup utama ya. Gitu. Kedua, bagaimana kualifikasinya? Kualifikasinya masih sama Bapak Ibu sekalian. Di sana ada SKA, ahli utama, madya, muda, sama seperti yang dulu, sama keterampilan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau skemanya juga masih sama, nanti di paling belakang kalau dilihat di PowerPoint saya ini adalah masih sama yang saya sampaikan. Ini adalah skema yang ditetapkan oleh LPJK pada periode 2016-2020. Tahap penyelenggaraan sertifikasi tentunya juga sama. Pertama adalah menerima permohonan, yang kedua adalah verifikasi dan validasi awal dokumen permohonan. Ini bisa oleh asosiasi ya. Dan juga pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. 4 adalah penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja. Kemudian yang kelima adalah penetapan hasil evaluasi proses sertifikasi gitu dan keputusan penerbitan SKK-nya. Kemudian yang kelima adalah pengajuan permohonan. Permohonan baru SKA diajukan melalui asosiasi profesi yang diberi kewenangan VVA ya. Jadi ada asosiasi nomor 5 ini, asosiasi yang punya VVA dulu yang sudah diakreditasi oleh LPJK itu dapat mengajukan permohonan baru SKA. Kemudian permohonan baru SKT juga masih dilayanin ya. Permohonan baru SKTK secara langsung atau individual kepada tim penyelenggara sertifikasi. Yang kedua bisa juga melalui badan usaha yang meliputi permohonan kolektif atau badan usaha dan permohonan dengan pola kerjasama dengan BCKW, BCKW Palembang katakanlah begitu ya. Dalam hal perpanjangan dan perubahan data dapat disampaikan secara individu atau melalui badan usaha atau asosiasi profesi. Oke lanjut, ini adalah PowerPoint berikutnya ya biar sama ya. Nah yang keenam adalah pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja. Itu dilakukan melalui laman siki.lpjk.net ya, masih sama. Kemudian pedoman penilaian klasifikasi, kualifikasi dan juga kualifikasi uji kompetensi. Artinya begini, skema dan standar sertifikasi yang ditetapkan LPJK pada tahun 2016-2020 dan prosedur sistem manajemen mutunya masih tetap dipakai. Jadi masih menggunakan itu, skemanya itu masih menggunakan skema yang lama. Tim asesor. Jadi kita ada tim, ada asesor. Permohonan baru SKA dinilai oleh tim asesor yang terdiri dari 1 orang asesor sebagai ketua dan 2 orang asesor sebagai anggota. Yang menetapkan tim asesor ini adalah
tim penyelenggara atas usulan dari sekretariat. Ada usulan dari balai, kemudian dibawa ke pusat, ditetapkan oleh tim penyelenggara sertifikasi. Permohonan baru SKTK dinilai oleh 1 orang asesor. Jadi untuk terampil hanya dinilai oleh 1 orang asesor. Permohonan perpanjangan baru atau perubahan data SKA dan SKT dinilai juga oleh 1 orang asesor. Mohon maaf, saya tak minum dulu. Virtual ya Pak Chandra ya. Alhamdulillah. Lanjut ke poin 9. Penunjukan asesor. Penunjukan asesor sebagaimana saya sampaikan tadi adalah pelaksana sertifikasi kompetensi menunjuk asesor dan menugaskan tim asesor yang merupakan asesor kompetensi tenaga kerja yang terdaftar di LPJK. Kalau nggak salah kemarin jumlahnya lebih dari 1000 ya. Yang sudah kita RCC, kita bawa ke LPJK, kemudian ditetapkan menjadi asesor AKTK yang resmi itu. Kemudian register tenaga kerja. Tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja menyampaikan hasil proses sertifikasi kepada LPJK untuk dilakukan pencatatan. 11 adalah pelaksanaan turun status. LPJK dapat memberikan akses aplikasi turun status kepada asosiasi tingkat nasional setelah persyaratan keamanan untuk melaksanakan proses turun status dokumen permohonan anggotanya, khususnya untuk perpanjangan dan perubahan kualifikasi SK atau SKT. Pelaksanaan turun status bagi permohonan anggota asosiasi yang belum terakreditasi dilakukan oleh tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan permohonan turun status. Jadi kalau ada asosiasi yang belum mendapatkan itu ya akreditasi kemarin yang dari 25 ada di luar itu, maka mereka kalau mau mengajukan boleh nggak? Boleh, tetapi melalui tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja di pusat atau melalui balai, tapi melalui tim penyelenggara ya, intinya gitu. Biaya, semua biaya dari penyelenggaraan ini dibiayai oleh Kementerian PUPR dan perannya banyak banget di sini. Balai membiayai juga di sini, artinya menggunakan dana dari APBN. Kita lanjut ke matrik tata cara sertifikasi. Jenis permohonan saya sudah sampaikan tadi ada 3 ya, permohonan baru gitu, permohonan perpanjangan maupun perubahan data yang meliputi klasifikasi maupun kualifikasi. Bagaimana cara mengajukan permohonan? Diajukan secara tertulis kepada sekretariat tim penyelenggara melalui asosiasi profesi yang memiliki kewenangan VVA. Diajukan secara tertulis kepada sekretariat tim gitu, secara langsung atau melalui badan usaha. Dalam hal permohonan perpanjangan atau perubahan data juga dapat disampaikan melalui asosiasi profesi. Persyaratan formulir permohonan sertifikasi diunduh melalui situs resmi LPJK, dilengkapi dengan bukti pendukung dan pemenuhan persyaratan klasifikasi kualifikasi. Detail dokumen pendukung terlampir pada slide 14 dan 16 nanti, halaman 14 dan 16. Sekarang kita berbicara tentang VVA. VVA dilakukan oleh asosiasi yang memiliki kewenangan VVA tentunya. Catatan, dalam hal dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, maka dokumen permohonan dikembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki. Asosiasi profesi wajib menjamin kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan sertifikasi melalui berita acara ada dalam format 414 yang ditandangani oleh ketua atau ketua umum atau pengurus asosiasi profesi tingkat nasional yang diberi kewenangan. Hasil VVA asosiasi profesi bersifat final. Oke, kita lanjut ke 5 ya, hasil verifikasi dan validasi. Asosiasi profesi menggunakan data permohonan yang telah diverifikasi dan validasi melalui laman siki ya, TTPS ya, siki.lpjk.net sama ya.
Sekretariat tim penyelenggara sertifikasi menerima permohonan dari asosiasi profesi dan memeriksa kelengkapan dokumen dan database tenaga kerja di SIKI. Kemudian memberikan tanda terima apabila permohonan SKA sudah diterima ya. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka ditolak gitu. Kalau SKT bagaimana? Kalau SKT dalam hal badan usaha melakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya dituangkan dalam berita acara VVA, formatnya 422 gitu. Akan diserahkan kepada sekretariat tim penyelenggara sertifikasi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan database tenaga kerja SIKI, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan SKTK. Nah, di sini peran balai bisa membantu sekretariat tim dalam melakukan verifikasi dan validasi. 6. Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data. Sekretariat tim menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data melalui atau formatnya yang 415 untuk SKA dan format 425 untuk SKT, serta dokumen permohonan sertifikasi dan registrasi yang telah diperiksa dalam waktu 1 hari kerja kepada pelaksana sertifikasi kompetensi. Penunjukan asesor sudah saya sampaikan di depan, itu 1 hari setelah menerima dokumen permohonan dari sekretariat atau tim sekretariat, bisa diajukan oleh balai, kemudian ditetapkan oleh tim penyelenggara. Penilaian asesor. Asesor melaksanakan penilaian klasifikasi, kualifikasi atau uji kompetensi berdasarkan skema dalam waktu 1 hari kerja. Kita yang ke-9. Hasil penilaian SKA. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara uji kompetensi dengan formatnya untuk yang keahlian 416, untuk yang keterampilan atau SKTK 426, dan disampaikan kepada sekretariat tim sertifikasi kompetensi kerja. Pelaksana sertifikasi kompetensi kerja ini mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dan registrasi kepada LPJK melalui sekretariat tim penyelenggara sertifikasi berdasarkan berita acara hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja uji kompetensi dalam waktu 2 hari kerja sejak berkas permohonan sertifikat dan registrasi diterima. Jadi balai juga bisa menjadi pelaksana sekaligus setelah sekretariat juga bisa menjadi pelaksana uji kompetensi ya, yang untuk di daerah terutama yang terampil. Penetapan hasil evaluasi proses sertifikasi dan persetujuan atau penolakan dilakukan melalui rapat tim penyelenggara kompetensi. Tim penyelenggara kompetensi kerja menyampaikan persetujuan dan pencatatan SKA atau SKT kepada Ketua LPJK. Ketua LPJK menetapkan nomor pencatatan, nomor registrasi SKA atau SKT dalam waktu 1 hari kerja. Penerbitan SKA. SKA atau SKT dicetak dalam bentuk sertifikat elektronik sekarang gitu ya, bentuk elektronik, dan dikirimkan kepada pemohon melalui surat elektronik dalam 1 hari. Jadi melalui email. Maka dari itu kalau yang bagaimana yang terampil, terampil mungkin harus ada yang memfasilitasi ya, sehingga surat elektronik ini sampai kepada koordinator dulu, baru disampaikan kepada yang bersangkutan. Masa berlaku SK dan SKT tentunya sama, masih 3 tahun, kecuali untuk yang ahli muda fresh graduate. Jadi yang dari Sibima itu masih berlaku 1 tahun. Baik Bapak sekalian, saya lanjut ya. Di sini asar, di sini masuk asar. Dokumen pendukung persyaratan sertifikasi. Untuk SKA, legalitas KTP, legalitas ijazah sama nih seperti yang dulu. Termasuk legalitas NPWP, daftar pengalaman kerja yang sesuai dengan klasifikasi atau subklasifikasi kompetensi yang diajukan. Kemudian kesesuaian surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen disampaikan dengan benar, yaitu formatnya 413 gitu.
6. Kesesuaian pas foto berwarna 3x4. Jadi fotonya mau diingat-ingat 3x4 menghadap ke depan ya, dengan pakaian formal. Kalau bisa demikian. Karena ini elektronik biar bagus ya. Kemudian 7 ya, kesesuaian persyaratan pendidikan. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja pemohon sesuai dengan standar kompetensi atau skema. 8. Penelusuran logbook PPKB dan bukti keikutsertaan PPKB. Aplikasinya adalah PPKB online serta kecukupan nilai PPKB, ini khusus untuk yang perpanjangan. Nah, ini tentang fenomen PPKB ini kemarin juga sudah dibahas, tetapi lagi difinalisasikan. Keabsahan SKA untuk perpanjangan masa berlaku dan kelengkapan self assessment pemohon, bukti biaya sertifikasi jika ada. Kalau yang nomor 11 ini berarti kita abaikan karena kita tidak ingin tahu biaya sertifikasi yang ada di PPA tadi, tetapi adalah semua biaya yang setelah PPA itu adalah dibiayai oleh APBN. Dokumen pendukung persyaratan SKA untuk tenaga kerja asing. Kalau tenaga kerja asing pastinya paspor, surat keterangan izin kerja pemohon, visa kerja dan ITAS, legalitas ijazah, daftar pengalaman, klasifikasi dan kualifikasinya, formatnya 412, pengecekan sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki, yang diterbitkan oleh ACPE ya, atau ASEAN Charter Professional Engineer dan ASEAN Arsitek AA tingkat ASEAN. Tadi saya lihat Profesor ATM ini sudah memiliki sertifikat ACPE kalau nggak salah tadi ya. Oke, tapi untuk ini tenaga kerja asing yang masuk Indonesia, yang ASEAN itu harus kita lihat ACPE-nya. Bagaimana yang non ASEAN? 7. Surat rekomendasi dari perusahaan di mana pemohon bekerja di Indonesia. Kesesuaian surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen disampaikan benar. Udah kita lewatkan saja, ini bisa dibaca sendiri, keabsahan SKA sama bukti lain-lainnya. Dokumen pendukung persyaratan. Tentunya adalah legalitas kartu tanda penduduk tadi sudah, ijazah, legalitas NPWP ya. Yang untuk SKT ini NPWP menjadi sunnah, artinya NPWP di sini bagi tenaga terampil ini yang kita bahas sekarang, yang di PowerPoint ini adalah untuk terampil, maka yang terampil yang katakanlah pendapatannya di bawah 4,5 juta setiap bulan, maka tidak perlu menyampaikan NPWP. Jadi kalau tukang itu setiap hari kerja dengan satu hari 150.000, maka nggak perlu NPWP, kan kadang-kadang nggak kerja mereka. Oke, keabsahan SKT sama lain-lainnya ya, daftar pengalaman ini. Pertimbangan persyaratan khusus kualifikasi kelas 3 untuk tukang dapat diberikan kepada tenaga kerja yang tidak memiliki ijazah. Subkualifikasi terampil kelas 2 untuk lulusan vokasi SMK bidang konstruksi. Jadi ini juga harus dipertimbangkan khusus ya, teman-teman SMK ini kan belum punya ijazah di hari-hari terakhir, di semester terakhir yang kita lakukan sertifikasi. Jadi ijazahnya ya atau perlakuan khususnya ada di sana. Nah, teman-teman balai biasa melaksanakan ini. Banding, saya rasa banding tidak perlu kami sampaikan karena waktunya ya. Kemudian alur juga tadi sudah disampaikan. Terus kita bahas kualifikasinya juga sudah ada yang lama, apakah nanti Bapak Ibu sudah punya atau belum. Terus ke bawah, tampilan format ini nanti bisa diisi atau dibaca sendiri kemudian diisi ya. Ini ada klasifikasi, kualifikasi. Nah, saya sampaikan sedikit tugas balai dalam ini ya. Ini format PowerPoint-nya lihat di klasifikasi saja atau di format-format aja. Tetapi saya akan ngomong soal tugas balai yang tidak ada di dalam PowerPoint ini. Tugas balai di dalam surat Dirjen Bina Konstruksi nomor 0404 ini perihal dukungan Balai Jasa Konstruksi kepada tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja di masa transisi.
Jadi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja ini Balai sangat berperan sebagai sekretariat tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja di tingkat provinsi pada masa transisi ini. Artinya kalau Balai Palembang punya 5 wilayah provinsi, maka ada tim sekretariat di setiap provinsi itu, mungkin PIC-nya gitu kan. Dalam rangka fasilitasi pelaksanaan sertifikasi untuk SKA Madya, SKA Muda, SKT di lingkup kerja BCKW. Jadi untuk yang Madya, Muda, dan SKT, Balai masih diberi kewenangan atau diminta bantuan untuk membantu sebagai tim sekretariat tim penyelenggara. Jadi termasuk juga pemantauan dalam pendistribusian sertifikat sampai kepada pemohon. Kemudian BCKW sebagai sekretariat TPS atau tim penyelenggara sertifikasi tingkat provinsi membuat master kegiatan, memeriksa kelengkapan berkas dokumen SKA Muda, Madya, dan SKT. Jadi bisa seperti VPA saya sampaikan tadi. Meneruskan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada tim penyelenggara sertifikasi melalui aplikasi SIKI, mengusulkan rekomendasi asesor kepada tim penyelenggara. Jadi yang mengusulkan asesor ini adalah Balai, karena kalau ujinya 20 orang, berapa asesornya, berapa siapa aja yang sesuai dengan kualifikasi nanti diusulkan oleh Balai. Penyiapan jadwal uji kompetensi, penyiapan meeting ID Zoom untuk uji daring, penyiapan tempat uji kompetensi untuk uji luring atau konvensional. Menerima penetapan penunjukan asesor dari tim pelaksana sertifikasi. Balai akan diberikan alamat email, mungkin sudah ini ada sudah. Kemudian ke-7 adalah menerima dan memeriksa meneruskan berita acara hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi kepada tim penyelenggara, meneruskan dokumen permohonan. Dalam hal permohonan disetujui ditetapkan dalam rapat tim penyelenggara, maka sekretariat tim penyelenggara sertifikasi profesi memberikan NRKA atau NRKT dan dicatat dalam buku register status 5. Balai akan diberikan alamat email layanan untuk kelancaran pelaksanaan ini. Jadi itu peran Balai Bapak Ibu sekalian sangat dominan sekali dalam pelaksanaan uji sertifikasi di masa transisi ini. Cukup demikian ya Bapak Ibu saya yang sampaikan karena waktunya. Jadi saya sudah membuat YouTube ya, YouTube tentang transisi pelaksanaan sertifikasi ini atau sertifikasi di masa transisi. Dibuka aja YouTube saya, nanti mungkin di-share oleh panitia. Kalau lagi nyetir, lagi tidur-tiduran bisa di-setel kembali gitu Pak Chandra, Pak Prof ATM, mohon izin. Jadi saya buat YouTube, itu channel saya adalah Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Terima kasih Pak Chandra, ini biar rame aja. Selanjutnya ini adalah jawaban pertanyaan terkait dengan PI dan sertifikat keinsinyuran. Jadi nanti di Gajah Mada khusus tempat kami, begitu lulus S1, maka dia diwajibkan untuk ikut pendidikan profesi keinsinyuran. Nggak ikut nggak apa-apa, tapi nanti suatu saat kalau ada apa-apa, kamu nggak dapat perlindungan kan gitu. Karena di dalam undang-undang keinsinyuran, apabila seseorang itu terbukti bahwa hasil rancangan itu menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan dan lain-lain, maka dia bisa dipenjara sampai 2 tahun kan gitu Pak ya, undang-undangnya menakutkan banget itu. Nah, oleh karena itu pendidikan insinyur ditempuh. Nah, saya memikirnya begini Pak, logikanya logika dokter saya. Dokter kan ditempuh setelah S.Ket dokter ya. Nah sekarang mau jadi dokter apa? Sekarang dokter apa? Dokter jantung, dokter ahli jantung, bedah, ahli apa itu? Anak-anak ibu hamil apa namanya? Oksin ya dan sebagainya. Tapi dia harus dokter dulu loh. Nah karena gitu kan, harus dokter dulu. Dia harus diregister dulu dokter Pak. Gak boleh dia ngambil spesialis. Ibaratnya saya begitu Pak. Jadi insinyur ini adalah syarat utama. Dia mau ngambil ST misalnya. Ini Pak Chandra ini ST, belum insinyur ya. Nah belum insinyur, ST. Pak Chandra mau ngambil apa ahli teknik jalan utama misalnya. Ya, karena pengalamannya banyak. Tapi sesungguhnya dia belum insinyur menurut undang-undang insinyur ya.
Jadi sudah praktek keinsinyuran, ya bahkan sudah punya surat keterangan ahli macam-macam, tapi sebenarnya belum insinyur. Hanya didudukkan sekarang. Menurut saya, siapapun pemegang SKA, entah itu dulunya ST, sok tahu, MT, mana tahu, ya kan? Semuanya itu, ya tahu. Tetapi dia kan sudah praktek keinsinyuran, sudah praktek keinsinyuran toh Pak. Walaupun Pak Chandra ini kan sudah di PU lama ini, tapi kalau menurut undang-undang keinsinyuran nggak boleh Pak, Bapak nandatangani gambar, nggak boleh, itu pidana Pak, sama Pak. Gitu. Kalau ada apa-apa Bapak dukung, nggak tahu. Siapa yang menandatangani gambar ini? Pak Chandra. Pak Chandra sudah insinyur, menurut undang-undang keinsinyuran. Polisi sudah mengerti itu Pak sekarang. Kemarin ada yang tanya surat saya ke saya dari Barisskrim. Nah, jadi menurut saya jalan tengahnya, menurut saya ini ya, itu kami sudah rapat Pak dengan PI, ya LPJK ini sudah rapat. Kemarin deadlock, ya. Sekarang dengan LPJK yang baru kita sudah rapat. Tujuannya adalah, jadi menurut kami siapapun yang memegang SKA dan sudah terbukti mempraktekkan SKA-nya dengan baik, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah terregister di LPJK, ya sudahlah, wajib bagi PII untuk meregister insinyurnya. Selesai otomatis. Ini undang-undang loh, jangan ingin menang sendiri. Kan begitu Pak, ya kan? Apa sih susahnya? Sudah pegang SKA, kan sudah praktek insinyuran, supaya nggak berlanjut, sudah diregister langsung otomatis. Tapi ada data yang mengatakan 140.000 pemegang SKA, yang 20.000 termasuk saya ini, itu terregister di undang-undang, di keinsinyuran sudah terregister saya, ya IPU saya sudah terregister, ada surat registrasinya lengkap. Tapi ada 126.000 yang belum. Demikian penyampaian dari SE Dirjen 05 tahun 2021 dan juga SE Menteri PUPR nomor 2 tahun 2021. Kegiatan ini disampaikan oleh BCKW 2 Palembang pada kegiatannya yang di Provinsi Jambi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.